Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang tercinta? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat walafiat, bahagia dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya sedang bersama Bapak Kajur kita tercinta, Bapak Bondan. Ya, pembahasan kali ini adalah gimana sih atau apa saja sih alat-alat yang digunakan dalam kas register itu sendiri, Bapak Bondan? Ya, baik, terima kasih Pak Pandu. Ya. Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Ya, kita sudah lama nggak ketemu di era pandemi ini. Saya masih tetap pakai face mask ya, anak-anakku. Bagaimanapun juga tetap kita jaga kesehatan, jaga kondisi, dan tetap waspada dari penyakit ataupun virus yang sedang berkembang ini. Betul. Ya. Nah, di sini kita akan belajar online. Kenapa kita belajar online? Tadi keterbatasan waktu untuk ketemu kita, otomatis kita hanya bisa menggunakan media daring. Ya, untuk marketing harus menggunakan media seperti ini agar kita bisa berkomunikasi dengan yang baik. Benar nggak Pak? Betul, karena sama seperti dengan nama jurusannya, bisnis daring dan pemasaran. Ya, nah itu. Nah tadi ada pembicaraan mengenai apa sih alat-alat transaksi ya Pak Pandu ya. Nah kali ini untuk materi anak kelas 12 ya, terutama untuk kelas 12 marketing, kita akan membahas untuk pertemuan ini mengenai alat-alat transaksi. Apa sih alat-alat transaksi itu? Kenapa sih ada alat-alat transaksi itu? Nah, fungsinya untuk apa sih? Nah, dari pengertiannya saja kita sudah bisa menjelaskan mengenai kegunaan dan fungsi di dalam alat-alat transaksi, yaitu adalah suatu hardware ataupun software yang digunakan saling terhubung untuk mempermudahkan di dalam transaksi. Bisa kita bayangkan, kadang ada beberapa orang kalau lagi pada mengantri kan butuh perhitungan yang cepat. Betul. Nah, ketika dia membeli produk nih Pak Pandu nih, ya kan, tanpa alat, kita kadang hitungnya kelamaan. Iya. Akhirnya apa? Antriannya banyak. Nah, dari situlah muncul ide, muncul gagasan ataupun muncul pembentukan itu alat-alat transaksi ya. Banyak sekali alat-alat transaksi yang kita bisa gunakan. Namun untuk kali ini yang sering kita lakukan ya, untuk mempersiapkan uji kompetensi juga di sekolah kita, ya kita menggunakan alat mesin POS ya. Apa itu nama mesin POS di Bapak Bondan? Mesin POS adalah salah satu mesin alat transaksi yang panjangnya adalah point of sale ya, sistem tambahin lagi, jadi POSS ya, SS sistem yang dimana hardware dan software itu saling terintegrasi untuk memudahkan transaksi kita gitu. Nah, alatnya nanti kita akan bisa melihat ya di lab kita, dan nanti kita akan coba bagaimana sih mengoperasikannya seperti itu ya. Di pertemuan ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menyalakan terlebih dahulu ya. Kita nggak usah banyak-banyak sebelum kita melakukan transaksi, melayani konsumen. Cukup kita mencoba untuk menyalakannya terlebih dahulu. Nah, sebelum kita masuk ke mesin POS, kita akan coba untuk memperkenalkan alat-alat transaksi yang sebelum POS ini muncul, yaitu kas register. Ayo Pak Pandu, kita coba lihat alat-alatnya. Di sini kita memiliki alat manual kas register. Kita sebutnya sebagai manual kas register ya, anak-anakku. Mungkin kalian sudah tidak asing ya, karena kalian sering main ke lab tersebut ya, ke lab ini ya. Di sini ada yang modelnya XEA202, ini yang lama. Dia menggunakan manual hampir sama dengan kalkulator elektronik. Sebelum ini ada yang namanya kalkulator elektronik ya. Untuk kalkulator elektronik sendiri sepertinya disimpan di tempat lain ya. Nah ini setelah itu baru ada ini. Ini masih manual, belum ada mesin ataupun scannernya. Seperti itu. Nah, setelah itu muncullah yang kedua ya di era itu. Kita menggunakan mesin SAP A440S. Ini sudah ada scanner. Ya, jadi kalau pakai barcode truk bunyi. Kalau tadi masih hitungan manual. Kalau ini fungsinya untuk apa sih Pak? Untuk men-scan barcode di satu produk. Biasanya setiap produk itu ada barcode-nya. Contohnya kita ambil ya. Mohon maaf. Di sini kita coba ambil produk. Nah, ini ada barcode. Nah, inilah yang dibaca oleh scanner. Oh gitu ya Pak ya? Iya. Nah, setelah ini ya hampir sama yang terbaru, yaitu mesin SAP XEA307. Ini pun sama, dia lebih digital, sudah menggunakan era digital ya.
sudah menggunakan digital dan kita bisa menggunakan kode, tetap menggunakan scanner. Dan yang biasa digunakan untuk anak kelas 12 nanti ketika uji kompetensi yaitu mesin POS ya. POS yang kita miliki ada dua jenis, yaitu ada POS seperti ini ya. Ini bisa kita tarik dan kita turunkan ya, yaitu POS V550 series. Dan juga ada yang sekarang kalian gunakan adalah mesin POS seperti ini ya. Nah, tadi Pak Pandu yang saya sampaikan ya, bahwa yang POS itu hardware software terpadu, benar, karena dia dipadukan dengan alat scanner dan juga ada printer, mini printer, yang dimana mini printer ini untuk mengeluarkan struk penjualan kita. Oh, ini yang kayak di minimarket itu ya Pak ya? Iya, ini touchscreen loh, sama kayak handphonenya Pak Pandu ya. Nah, saat ini kita akan mencoba untuk bagaimana sih cara menyalakan, berhubung kalian di masa pandemi ini tidak bisa untuk masuk lab dan mempraktekkan ya, maka di sini cukup Bapak yang akan mempraktekkan kepada kalian. Kalian cukup mencatat hal-hal penting yang akan dilakukan. Pertama nih ya, silahkan kalian siapkan terlebih dahulu ya ballpoint dan buku kalian biar kalian bisa mencatat hal-hal yang penting ya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa Komentar komentar di bawahnya ya. Nanti insya Allah akan kami bantu jawab untuk permasalahan yang kalian miliki. Oke. Nah, pertama langkah kalian dalam menyalakan mesin ini adalah, ini mesin banyak sekali tombolnya. Untuk POS seperti ini bentuknya ya. Ada mesin printer mininya dan ada mesin scannernya. Mesin scanner yang kita gunakan yaitu scanner diletakkan, tidak yang dipegang seperti itu ya. Nah, tombol pertama yang kalian lihat ya untuk mesin POS ini sama dengan komputer, itu sebelah sini. Ini akan saya putar terlebih dahulu ya. Nah, ini ada tombol power ya. Ini yang kita pencet. Ketika kita pencet, diamkan terlebih dahulu. Dia sistemnya sama seperti komputer ya. Nah, kalau ini terlalu tinggi dan rendah, ini bisa diatur. Ini bisa diatur ketinggian rendah. Ini kita tarik. Nah, dia bisa rendah. Ini kita dorong. Ini kita tarik. Ini bisa. Jadi fleksibel tergantung tinggi badan Tergantung juga. dari tinggi badan kita ya, seperti itu. Khawatir kok sedikit buram ya, ini bisa kita atur naik dan turunnya ya. Tapi untuk kalian saya jamin nanti ketika praktek saya akan melepaskan ini dan tidak perlu naik turun seperti itu. Oke. Nah, berhubung mesin ini adalah mesin yang dihibahkan dahulu oleh Menteri di dalam kegiatan LKS waktu kita menjadi penjam LKS di tingkat nasional di daerah Banten ya, makanya kita masih menggunakan logo LKS SMK ya. Bentuk tampilan dasar awalnya pun sama seperti komputer ya, jadi kalian masih tetap familiar. Kalau kita lihat ini kayak Windows XP kalau kita lihat. Nah, itu touchscreen ya Pak ya? ya. Nah, bentuknya sama seperti Windows XP di sini. Oke. Nah, setelah tombol ini nyala, ya, kita tidak bisa menggunakannya. Kenapa? Ini sudah menyala secara otomatis scannernya. Namun, untuk mini printer dia belum nyala. Kenapa itu Pak kira-kira? Ya, karena mini printer dia punya kontak sendiri, punya tombol on off sendiri, ya. Walaupun dia terhubung oleh si mesin POS, tapi dia masih punya kontak sendiri. Untuk itu perlu kita nyalakan. Mana sih tombolnya? Ini saya angkat, ya. Ini saya angkat dan ini ada tombol. Kita akan pencet, dia akan menyala, ya. Nah, ketika sudah menyala, di sini ada lampu warna hijau, ya, tandanya bahwa itu sudah siap, ya. Kita belum menyalakan mesin edisi. Edisi mungkin nanti di pertemuan berikutnya. Kita hanya untuk menyalakan tombol seperti ini, ya. Nah, setelah udah menyalakan seperti ini, di sini ada dua.
yang akan diajarkan oleh kalian. Tapi untuk pertemuan sekarang kita menggunakan hanya untuk pelayanannya saja, yaitu mesin posnya. Di sini ada lambang pos. Ya, inilah yang harus kalian klik ya, double klik. Tunggu sampai layarnya berubah ya. Jadi ketika sudah seperti ini jangan dipencet-pencet lagi. Kita tunggu sampai selesai. Ya. Jadi yang harus kalian lihat selain tombol, langkah berikutnya adalah klik, double klik mesin POS. Gak usah gemeter, gak usah grogi, santai, dipencet saja. Tunggu ya, sebentar, dia masih starting, dia lagi mempersiapkan sistemnya yang tadi saya sampaikan. Ini hardware, di dalamnya ada sistem software otomatis saling terhubung. Ya, kita tunggu sampai dia tampil semuanya. Nah, seperti ini ya, tandanya bahwa mesin ini sudah siap. Kok ada kode? Untuk kode di sini kita masih menggunakan kode standar kita ya, yaitu nanti kodenya akan di-share secara pribadi melalui WhatsApp group, karena ini kode kerahasiaan kita juga gitu ya, di sekolah kita. Nanti ternyata ini diambil orang, kalau kodenya bisa kebuka ya, maka kita kode ya. Untuk kode nanti kita sampaikan, nanti tolong masukkan kodenya di sini ya. Nah, kode sudah saya ketik. Setelah kode saya ketik, kita masukkan login, masuk ke dalam mesin POS seperti itu ya. Nah, di dalam mesin POS kita ya, kita bagi per departemennya. Di sini sebenarnya departemennya kita pecah-pecah lagi ya. Apa sih Pak departemen itu Pak? Departemen adalah kelompok-kelompok dalam suatu jenis makanan. Atau kelompok-kelompok dalam suatu jenis produk. Seperti itu ya. Produk kan ada makanan, ada minuman ya, ada alat mandi, ada alat kesehatan, ada alat tulis dan sebagainya. Berhubung yang sering kita gunakan di dalam uji kompetensi adalah makanan dan minuman, maka kita masukkan produk makanan dan minuman, serta yang non food kita generalkan, gitu, misalkan kayak pasta gigi dan yang lainnya. Nah, ini adalah kelompok non food ya, bukan makanan. Ini kita pakai 4 yang sering kita gunakan ya. Ini kelompok minuman yang kita gunakan ketika uji kompetensi, dan ini kelompok makanan. Ini departemennya ya. Kok ada food sih ya? Ini makanan ya, ini maksudnya makanan yang dimakan. Kalau food itu yang harus dibuat dulu. Boleh. Ya, kita bedakan. Kenapa? Bukan berarti makanan pembuang ini dengan food yang ada ini berbeda, bukan. Biasanya anak kami agak grogi ketika masuk ke mau nyari pembuang, dia nggak ngeklik food. Kenapa? Karena bukan makanan seperti itu. Makanya kita butuh mempermudah dia, kita bikin makanan ya. Ada juga buah. Ini buah yang sering kita gunakan ketika uji kompetensi berlangsung ya. Jadi ini grup dan ini departemennya, ini grup departemennya, dan ini jumlah nanti yang akan kita gunakan. Misalkan ya, misalkan ini kita minuman, kita klik itu minuman. Kalau ada minumannya bisa di-scan. Saya ambil contoh. Oke. Ini kita contohkan ya. Misalkan ini saya buat di bentar. Nah, ini contohnya ada putih ya. Kalian bisa ngeklik di sini kalau sudah tahu lokasi. Tapi jika kalian tidak tahu, karena banyak itemnya ya, kalau di perusahaan retail kan banyak sekali itemnya untuk minuman. Kita cukup scan. Gimana cara scan-nya? Dekatkan ke scan. Kalau udah bisa, maka dia akan keluar di sini. Ya, saya akan ulang, saya akan void, hilang ya, tidak ada ya. Ketika kita scan di sini, dia akan muncul seperti itu. Nah, untuk jumlah bagaimana? Inilah jumlahnya. Mau beli 3, mau beli 4, maka di sini langsung 4 fruity, totalnya beda. Satu pun beda. Tuh 6.400 ketika kita beli 4 jadi 25.000. Seperti itu ya. Jadi ini jumlah dan yang lain.
mungkin itu dulu pertemuan kita nggak banyak-banyak terlebih dahulu, takut pusing kalian ya. Cukup pertemuan pertama ini untuk membahas cara menyalakan ya, hanya sedikit mengoperasikan. Nanti kita pertemuan berikutnya bagaimana melakukan pelayanan yang baik ya. Nanti akan ada model ya, kakak kelas kalian yang sudah lulus yang akan menjadi model peran di sini ya. Mungkin begitu dari saya ya. Terima kasih, selamat belajar dan selalu melihat, dan jangan lupa di like and subscribe channel ini ya, karena ini untuk kalian juga, pelatihan kalian. Semua materi selama pandemi akan muncul di sini untuk jurusan pemasaran di SMKS YP 17 Cilegon. Terima kasih, bye bye.